IA Media mempersembahkan Beranda Hansip, bergurau dan bercanda ala Hansip. Apa ini ko? Pandemi lah, indah habis-habis pandemi ko. Heran lah wah. Orang ko panian lu nunggu deh ko mah. Habis lu anak sekolah lah ko. Itulah baraja jual pelo nak jadi di rumah lah. Baraja indah. Itu lepannya seorang nomor dia mah. Iya. Corona. Hello, anybody post? Ada cik mah. Cik. Oh, cik. Masjid mah. Oh iya, cik. Nggak, cik. Ajar lihat sih bro. Ayo salah, cik. Keluarga ni tu. Masalah tu dibagi-bagi, cik. Dah bisa kan jelasin kurang, cik. Teh kan sih bro. Lagi. Ajar lihat sih bro. Ah, salah, cik. Kau nak ajar lihat sih masalah dua sekolah. Kau nak kapan ni awak dan sih bang. Pandemi ko nak mau habis dan sih tu. Nak mau habis tu. Itu nak kapan ni awak ni bang. Anak sekolah tu. Anak sekolah di rumah lah dia dan sih. Iya. Tu biaya tu kadang. Tu keadaan ekonomi ini tu awak ada kerja dan sih. Iya. Ibu lo aja sih nak taruh lo aja sih nak dia mak manangin sih bang. Kaki macam Oh, maaf sih tapi jaga sih. Dek kata dia duka bang sih. Kaki. Salah lo aja dia mah. Siap. Tak salah. Bini dah pulang dari tengah sawah jumpa lurah yang sama nak kurang aja. Macam mana aja. So, Panjang lah macam yang ni mah. Awak kan mampu masalah yang sih. awak nak ngamen oh. Panjang ni mau Saya panjang beli kan. rokok. Kopi sih. Panjang macam. Ini je. Jak jual bensin. Tak salah. Jumpa lurah. Bini dan pulang tengah sawah bawa dia tua petang dah. Dari pagi lu makan sama ada jongkok yang dua Sarawak. Tak salah. Oh. Dia kopi cik ah? Tua. Dia tu bre. Ini cik yang tua. Oh, cik. Baca lu tua. Nah, biarlah. Dia tua. Lagi tua. Kau tahu? Kau tua. Tahu kerja tahu. Tua, kamu bisa lu tua. Kapal matam. Tu mengambil lu tua jeruk Jadi. satu. Jadi tak. Tua, mesti lu tua. Yuk. Dasar.
Sana Kemaluan Ngaji apa? Kenapa ada? Tidak salah. Mengacau itu aja tadi itu. Mangai hitam tadi, mangai ya. Aku tang ya. Mangai hitam tu lah. Awak sedang serius jo ansip mota solanu tu ah. Pandemi tu ah. Pandemi tadi tu tentu tak cukup lah orang tu ah. Yo. Tu ba cik anak cik apa? Pandemi tu nampak awak. Tepek sampai tu raja di rumah nak ai. Yo. Dia daring mah tu. Ah, yo raja laling tu ah. Kehidupan apa ya itu ah. Itulah lepas tambah lagi ya tu ah. Beli paket cik bikin ni kau. Ah beli paket lah lain. Kalau dibikin nak, kalau le anak awak seorang mana lu ke tangan-tangan nak tibu tu, anak ibu ai tu ah. Payah orang ni cik. Ah payah gini. Ah itu lah bikin. Bukan apa jadi ngacau je lagu. Salah-salah ni bang. Salam. Bang. Ya. Bang, saya bang. Assalamualaikum. Salam. Dua bang. Acara cik. Ada kopi cik ya? Kau awak larusu hati pak. Oh, terus aja. Jangan bikin mana? Ada cik kau. Kalau sampai ke kedua tadi mah, tolong sampai tadi rusuh tadi itu. Pakai paket kau anak sekolah kau bang. Jadi panjang cik. Wah tibu hitam. Oh, minum kopi dulu ah. Minum. Ibu pajak tadi apa dia entah sarah-sarah apa ni awak gue. Awak lah curhat sama agensi pak tadi. Masalah pendidikan gini kau cik. Iyo, masalah lah anak nak sekolah lah gara-gara pandemi gua. Beraja tu lah di rumah. Tentulah pakai HP berapa. Pandemi je baru situ anak. Itulah awak baru kasih ku atau balik lu masalah. Oh, ada masalah lu cik. Oh jadi wajah cik balik tu masalah awak. Ya jangan bukan mana. Ya. Cuma kan itu loh. Ini masalah cik kau diselesaikan dengan tanpa masalah. Ya gilungga lah, setiap boleh lah. Gilungga harus boleh lah tu. Aku dari tadi semua cik lah. Tu hari tadi lah. Baru timbul bang. Cik apa itu cik? Yo masalah paket sekolah anak kau bang. Atau cik mengalu ah. Tiba hitam tibonyo bawa kita mungkin kan ngamen kan. Ciknya merah ke hitam. Nya setelah baca tu jansip tadi. Tu tanya masalah cik, apa masalah anak sekolah anak. Aku bingung cik aku. Di anu ko cik, de alunyo masuk orang raja lah ya. Ada orang masuk orang raja. Di masalah pandemi ke yo. Tu lebih paket data cik. Paket data tu lebih. Iyalah, kalau model tu. Sedangkan ekonomi gini gua. Lajale dak keraju di rumah. Iya. Kalau tahan nak tahan sampai 5 kau tahan. Jadi cik, ikut contohnya gini kau cik. Masih banyak seluruh di Indonesia kau gini bermasalah sama yang kayak cik. Cik punya anak, yang lain tu punya anak. Itu permasalahan kini. Seluruhnya mengeluh tentang itu kini. Iya. Paketnya ke di Bali tu tak. Nak kalau cik nak lain lah. Kalau anak sekolah ampek. Anak tu ketua tahu. Itu ampek lo ape ya? Ampek lo ape. Cuman ketua, awak di RW 3 Balai kau ya di Beranda Hansip kau. Iya bang. Tentu nak ada masalah tu yang awak pacalian saja jadi masalah tu kan. Harus cari solusi ya kan. Solusi jalan keluar lah bang. Jadi cik, aku berita baiknya untuk cik. Apa tu bang? Beko, awak kanlah menelpon dosen UNP, Dr. Dion. Doktor, bukan dokter Iya bang. Dosen UNP kok gurunya para guru kok. Jadi cik beko cik bertanya ke Dr. Dion kok. Solusinya baraja nak di masa pandemi kok. Ya kan? Kalau untuk masalah paket data tadi itu mungkin kita pemuda punya program kok. Bawa anunya. Awak tunggu Dr. Dion kau dulu lah. Jadi bang. Minum lah cik lo. Ini cik. Kalau masalah pendidikan kita serahkan kepada ahli ya. Ya. Kalau masalah tukang kasih adegan. Kalau masalah tukang ni bagian arsitek pembangunan ini. Oh, kacik lah. Oh, kawah. Iya. Jadi ketua bentuk itu lo ketua. Beko program pemuda bisa beko memfasilitasi anak-anak aku beraja. Beraja pakai internet. Bisa tuh. Jadi sejak ketua pemuda aku kan banyak kemajuan. Jadi program-program di bidang pendidikan kini ya pikiran lain. Kalau kami je Siandi kan di Tim Nasir Iktiraf tu tetap membuat lagu masalah pendidikan gitu kan. Itu. Waalaikumsalam. Iko cik. Iko
Bapak dosen kita. Silakan Pak Dion. Cia, Iko beliau Bapak Dion. Silakan Pak dosen. Ya. Alhamdulillah. Bantuannya Cia. Di pos awak ko. Setiap ada masalah, ada saja orang non pas menyelesaikan. Oh itu. Yo, jadi Iko kalau kita jo Pak Dion ko biasa panggil abang, supaya lebih akrab kita babang aja. Bang Dion. Sehat Bang Dion? Alhamdulillah. Kok kami cerita-cerita di posko kan membagi masalah. Karena kalau dibagi pitih enak cukui dah. Itu ah. Iya. Banyak apa? Abangan. Tapas aja membagi masalah. Yo tadi awak lah bingung lo tadi bang, mencerita masalah pendidikan anak-anak kok di masa pandemi bang. Iya. Bingung kini lah pakai paket lo kan. Pakai paket tu pakai biaya awak. Betul. Sementara awak ekonomi kok pasang surut lah jadi surut benar mah. Kalau lawik lah ya depan sana ya. Iya. Jadi itu mah Bang Dion. Kondisi kini kok kan tak bisa awak ratok bisa dah. Bagi cik sungguh pun acik yang merasukan kan. Mungkin dek kami ada jo. Sungguh pun acik nak mengecekan bahwasanya masalah pendidikan ko anak ko bermain HP. Beraja jo HP. Ayo. Beraja jo HP ko saja. Main HP-nya 2 jam. Ini dia. Artinya kan ngeri wah. Selama ko kan pendidikan ko di sekolah ada gurunya. Ini ko pendidikan jo HP. Jadi aciknya ragu jo. Di yang jo para orang tua tu mah kalau mana jo HP tadi tu. Gitu. Bagi waktu di buah. Cuman orang tua beralam mulu bisa mengawanan ya. Ini masak bagai. Itulah. Ada masalah biaya le Bang Dion. Abang Dion sebagai pemerhati pendidikan wah, dosen di UNP Bang ya. Di UNP. Alhamdulillah beliau kok lah tepat kok mencarikan solusi bagi awak. Bagaimana pandangan Bang Dion tentang kondisi kok? Apakah apa yang harus masyarakat kau lakukan kok? Sampai. Kalau untuk datuk. Jadi situasi kini kok kan memanglah sama-sama kita rasakan. Dan batu tadi itu yang hari sampean, Ya. kita ndak bisa menggerutu saja gitu ya. Ya. Situasi awak kini kok sabananya panggil ibaratnya. Awak tahu ke rumah awak kah? Awak tahu rumah tuh lah bocor atau kan? Ketika hari panen tak terasa dong. Ketika hari hujan baru terasa. Jadi awak lah tahu sebenarnya bahwa kondisi awak tuh belum siap apa-apa. Tapi ketika hujan belum datang, kita belum berbuat apa-apa. Awak tahu sebenarnya awak kok masih lama dalam teknologi. Tapi ketika pandemi itu belum datang, awak belum bisa mengantisipasi. Jadi yang pertama, situasi yang seperti itu tentu mengutukinya tidak bijak, gitu ya. Menyalah-nyalahkan juga kurang bijak. Karena pandemi itu kan bencana. Jadi kalau awak tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ya. Ada undang ya, ada. Jadi pandemi itu bencana non alam. Mengkaji bencana non alam kok lah lama awak. Tapi awak tidak pernah siap ketika bencana itu tiba. Itu terjadi ya, betul. Sama juga gampu sih lah kowe. Pak kan tahu wak, Indonesia ko, Sumbar ko rawan gampu, Padang ko rawan gampu, rawan tsunami kan. Tapi lah sekian lama wak, tapi ketika gampu cameh aja kan, tabang ambu aja kan, artinya belum siap. Jadi sama lah. Ketika terjadi bencana seperti pandemi, sabananya alah tahu iko kata jadi. Sabalun COVID-19 ko, COVID-19 ko kan lah ada SARS. Lah ada MERS, lah ada flu burung. H5N1. Itu kan alarm tuh untuk bersiap-siap dengan potensi pandemi yang lebih hebat lagi. Karena semakin tua bumi kok potensi bencananya kan semakin hebat. Tapi wah tidak pernah belajar dari itu tuh. Jadi ketika jadi bencana diselesaikan secara instan, lalu kita seolah lupa. Aku tiba lebih begadang lah.
baru kalangkabui. Kiko na warasuan kini. Jadi balik ke masalah Cik tadi nak bang, berarti kan pola pendidikannya yang harusnya bisa disediakan. Iko terjadi iko. Betul. Jadi sebelum terjadi itu awaklah siap. Tambah kini kan sebenarnya isu apa namanya, perkembangan pendidikan global kan dikenal dengan era revolusi industri ya. 4.0 4.0 ya. Itu kan 2010 mulainya, starting kan 2010. Jepangnya lah mulai ke 5.0 kan. Dari 2010 harusnya kan pendidikan kok memang lah akrab dengan teknologi. Dulu kalau nggak salah kan ada gubernur yang mantan Mendikbud mengeluarkan kebijakan satu anak satu smartphone kan, satu tablet ya. Tapi kan beliau waktu itu diganti kan. Sudah ada cikal bakal bahwa kebijakan pendidikan setiap anak itu dibekali dengan satu tablet. Di Turki juga kabarnya ada tuh bang? Ada, beberapa negara maju kan sudah. Indonesia sudah akan mengadopsi model seperti itu, tapi entah kenapa di tengah jalan hilang. Mungkin karena kita nggak tahu urusan nama apa ya. Artinya apa? Awak harusnya lah siap sebananya. Iya betul. Dan pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan masyarakat dengan tuntutan pembelajaran di era kini. Jadi kalau dikatakan awak tidak siap, tentu. Tapi masyarakat tidak siap kok karena apa? Tidak disiapkan. Tidak disiapkan. Awak rakyat pada hari itu ya, tidak disiapkan. Jangankan orang tua ya, siswanya tidak disiap, belum disiapkan. Dan awak pun harus paham di satu sisi ya, semua kita ini belum pernah disiapkan untuk itu. Guru belum pernah disiapkan secara khusus ya untuk belajar daring. Anak belum pernah dipersiapkan. Tahu-tahu udah langsung praktek. Pandemi datang. Jadi kadang-kadang awakku kasih orang kan ada ilmu sambil berlari melakukan Sarawak gitu kan. Kadang-kadang untuk kasus-kasus tertentu bisa. Tapi kalau untuk hal pendidikan tidak bisa. Jadi artinya awak harus membiasakan hidup yang mendukung harus membiasakan. Cuman masalahnya kan disparitas keluarga kok kan tinggi. Disparitas apa bang? Yo adonan tinggi, nan santiang, adonan rendah, jarak adonan mampu, jaraknya. Apa namanya kok? Perbedaan kemampuan. Iya. Adonan S3 kayaknya, ada yang SD nak tamek tuh. Adonan lah berselancar internet kok lah. Biasanya hari. Ada orang tuh yang sekali yo baru kini lo nan HP kalau di kampung ambo tuh HP kakek-kakek itu. Iya. Apa ketua? Iya betul. Kakek itu. Kalau ayam kan kakek mau kalau awak kan HP. Touchscreen. HP kakek-kakek itu namanya. Coba bayangkan orang tua yang tidak terbiasa itu kini dihadapkan harus mendampingi anak. Jadi ada beberapa permasalahan Bang Dion. Pertama mungkin secara bendanya kan, secara material tidak sadolah orang mau punya HP Android. Betul. Habis itu tapi kalau baru kecil hari itu punya harapan masyarakat awak dengan keadaannya model-model kok pemerintah harus bagi Bang Dion tadi, pemerintah kan tanggung jawab terhadap undang-undang di undang-undang dasar itu kan memang nggak hilang. Menjamin hak belajar. Tidak ada undang-undang dasar mengatakan tidak menjamin hak belajar dalam masa pandemi kan tidak ada. Itu tadi maksud Bang Dion. Seharusnya awak kok masuki era 4.0 tadi Cia, sampai titik 0 kok bisa industri kok Cia. Ibaratnya pemerintah harus menyiapkan masyarakat. Jadi kadang-kadang awak cari di sisi masyarakat ya Bang Dion ya. Kadang-kadang ada anaknya tiga kayak mana. Iya. Jadi apanya cie-nya. Baca cara jalan keluar. Bagi tiga Cia. Pecahan. Apa tiga Bisa, cuma tuh ketek-ketek ya. Ketek-ketek. Itu udah bunuh dia loh. Gantian lah. Jadi mereka Di kamu tahu tak karyang tuh? Masih gitu. Jadi dia buta nih. Jelas sibuk mana? Oh, sedang mencari lingkungan lu. Iya, berenang sip nya ada mau tahu crispy, ada teh taldu aja bang. Itu dia alu tibo mungkin salam. Tibo langsung. Sip, carilah minum sip. Ini dah. Jadi itu bang, tentu kita mencari solusi gini bang. Siap bang. Iya. Nah kan ada. Terima kasih.
Merek mah ada sponsor nggak? Kok kebetulan? Ganti. Wah, sponsor. Nah, ada isu kan tinggal dikirim saya rekamannya. Kami telah berbuat sebelum proposal diajukan ya. Jadi terkait dengan tadi itu ya. Disitulah diharapkan ada kearifan. Pertama kearifan dari pemerintah. Yang kedua dari guru dan sekolah. Jadilah guru tuh harus punya data kondisi orang tua. Oh sekolah aku rato-rato kok pegawai kok. Bisa dikondisikan pembelajarannya model apa? Kok petani saja kok? Kalau petani kok, tagihan untuk anak tuh disesuaikan pula. Jadi kalau biarlah lalu iklan dulu. Iko iklan sekaligus ada sponsor. Iko teh tahu crispy bang. Tahu crispy. Ya tahu crispy. Aduh aja itu bang. Aduh le. Sponsornya banyak kok. Tahu crispy kok bang. Iko buatan pemuda. Buatan pemuda. Ekonomi kreatif. Oh. Ekonomi kreatif. Ini usaha pemuda kita. Iya, usaha pemuda. Kok teh telur mau? Aku teh telur 90 ah. Kalau laduan cipo alhamdulillah lah. Jika pun dia nanti kapuk. Apa itu? Tanah ya? Kapuk badan. Pikiran kurui. Bisa kapuk-kapuk nanti lah. Payah lari kok. Itu dalam tiset. Ya. Jadi ya Pak, mau tadi di sesi itu Bang Dion kan? Ya. Iko kan mencari solusi. Sikap awak terhadap kondisi itu kan. Nah, kalau kami di pemuda tentu membalian APJC lebih bisa ketua pemuda. Salah. Ya. Karajukare ketua. Jadi nan paralu barangkali dipahami oleh seluruh awak ya. Guru, sekolah, orang tua. Awak tuh jangan terlalu dengan kondisi yang takaiko, harus kebijakan itu sesuai jo kondisi orang tua ya. Jadi ada pembelajaran daring. Daring itu dua. Daring ternyata dalam jaringan pakai internet. Ada yang sinkron, waktunya sama sampai berbeda. Jadi yang begini mau buka Zoom gua, anak dir saudaranya, nampak wajah anak boh saudaranya kan? Iya. Oh selamat pagi anak, oh Ani, oh iya bu, itu pembelajaran daring sinkron, itu bare itu. Kalau cocok jawab nomor itu lihat kalau di luar negara, iya harus pakai aplikasi yang serentak kan? Pakai Zoom, pakai Gmat, pakai Jitsi, Cisco Webex, itu aplikasinya gratis. Tapi pakai aplikasi itu untuk 1 jam pembelajaran saja itu bisa 500 mega sampai 1 giga. Baraja mana berjasa nih? Barang atau pelajaran, dia ketalok. Jadi kalau Ambos sebagai pendidik juga ya harus dikombinasikan. Kapan guru menggunakan pembelajaran daring sinkron, pembelajaran daring asinkron. Asinkron itu artinya tidak sama waktunya dong. Nyorekam dek guru pengantarnya kirim ke WA, anak saya lihat videoku dari hari itu sampai hari itu, lalu kok tugas kerjaan di rumah. Jadi tidak harus berada pada waktu yang sama, dan itu mungkin bisa menyelesaikan untuk orang tua. Ketika orang tua pergi ke pasar, anak dulu beraja baca-baca sih dulu. Nah ketika tidak paham barunya tahu orang tua. Tapi kalau sinkron itu orang tua harus duduk di samping anak, mendampingi di belakang. Jadi dengan kondisi kita rasanya pembelajaran daring sinkron itu perlu dipertimbangkan. Yang berjalan selama itu apa? Ada yang daring. Ada yang daring sinkron. Sinkron ya. Jadi memang anak tuh harus hadir di muka layar tuh kan bisa 24 anak tuh sekali tampil tuh. Tapi kini lah mulai cenderung dikombinasikan juga asinkron. Tambah cek lah yang luring luar jaringan. Jadi contohnya anak datang ke sekolah mungkin hari Senin, hari Selasa, ambil buku, ambil tugas, ambil LKS, ambil apa segala macam LKPD, bawa pulang, kerjaan 2 hari, atiku antan lihat, besok di guru, direspon ke diantar lo lihat.
Jadi satu kelas anak tuh, kalau udah anak kelas berapa? kelas 5 kan juga. Kelas 5 ya. Kelas 5 itu nggak bisa satu kelas anak 30 orang, nggak bisa satu modelnya tuh. Si A, si B, si C bisa daring asinkron. Si F, si G luring. Jadi sebelum menentukan apa model pembelajaran yang dipakai oleh guru, cari lihat orang tuanya dulu. Jadi harus bottom up, dari bawah, dari kondisi orang tua itu baru diciptakan model oleh guru. Bukan kebijakan atas dipaksakan untuk orang tua. Daring sinkron sadonyo, kali pasiang lah orang tua. Jadi guru, orang tua pun bisa mengkomunikasikan itu ke guru. Jadi kalau artinya, kalau tadi mungko laptop lo, tadi mungko HP lo, taruh yang boleh bisa kamari suak mau beko, kata itu. Jadi orang tua punya hak untuk menyampaikan kondisi realnya, sehingga guru bisa mencarikan alternatif pembelajaran lain yang sesuai jo kondisi. Anda punya HP, kartuan ke sekolah. Dan lain didangan di sekolah. Harusnya didangan. Jadi mungkin Bang menarik tadi itu. Iya. Jadi yang daring tadi itu yang tahu kami itu kan nak dia yang daring sinkron atau nak sinkron. Iya. Jadi pada jawab HP. Iya. Kadang awak pikir kan untuk itu. Sebenarnya bisa aja dia ambil pola luar jaringan tadi masuk sekolah tapi di bagian anaknya. Bagian. Katakanlah anak tuh di sekolah tuh ada 10 sampai 30 biasa Bang. 30 katakanlah dia masuk tuh 10 atau 5 bagian gitu. Ibu dua shift. Ini bisa di shiftkan gitu. Sehingga ketika anak yang masuk tuh nyoba aja di kelas, beko anak yang di rumah tuh nyoba aja tugas. Betul. Kan itu physical distancing. Betul. Inilah mulai dilakukan oleh pemerintah. Iya. Jadi namanya kalau awak nyebutnya micro learning. Jadi pembelajaran yang disederhanakan. Iya. Yang disederhanakan tuh konten tagihan kurikulum. Kalau biasanya ditagih itu 10, kini 5 selesai. Ya. Itu namanya materi esensial. Jadi artinya dibagi waktu itu Bang. Artinya per jam gitu Bang. Nan pertama tuh disederhanakan dulu nih Sederhanakan. Kalau belajar di sekolah tuh tujuan pembelajarannya 10, kini 5 selesai, separuh. Kalau biasanya sejam, kini separuh, 30 menit lah. Kalau biasanya sekelas 30, kini 5 balik lah. Shifting. Itu bentuk penyederhanaan. Jadi kan di satu sisi kan kita juga berterima kasih kepada pemerintah. Itu kan bentuk respon pemerintah dengan kondisi masyarakat tuh. Iya. Di Cibolo Modeko kan. Kalau dulu Bang Lian, lebih mengecek lo kan. Dulu kan awak mengenal masuk pagi, masuk sore. Iya. Kan. Dulu masuk pagi, masuk sore. Seiring bertambahnya infrastruktur, anak-anak aku masuk pagi saja ya. Nah kini awak kira bisa diterapkan lah itu. Diterapkan dan cik lain awak pernah lo membaca Bang Lian. Nah, di Finlandia itu pendidikannya kan luar biasa tuh. Betul. Sebenarnya kan anak-anak awak di Indonesia kok rasanya banyak dapat materi yangnya belum butuh gitu. Betul. Kadang-kadang energinya tuh, mangko kami di rumah tahfiz itu Bang. Kadang kasihan mencari anak. Dikaja mengaji di tahfiz, mengajar lo MDA, beku sekolah lo gitu kan. Padahal kan awak sama tahu Thomas Alva Edison tuh bola lampu kan ya, nak ditarimanya di sekolah. Artinya apa? Otak kiri dan otak kanan anak kau harus tumbuh aja. Kalau otak kanan kan mungkin mereka Bang dia misalnya jalihan. Itu kan anak-anak punya kreativitas. Disuruh beraja, hanyalah sebentar 5 menit saja bosan nih. Artinya mungkin kita berharap kan didengarkan di Beranda Hansip itu Bang ya oleh pemerintah. Maksudnya bisa disederhanakan, alhamdulillah. Disederhanakan pendidikan, jam masuk anak disipkan gitu kan, dan dikombinasikan dengan teknologi gitu. Jadi karena Pak Ahli tadi itu membantu mengurangi kejenuhan. Anak-anakku barajanya terlalu banyak. Kurikulum awak berbeda anak anak kini. Sementara Bang Dion, awak kadang berpikir kan, banyak kurikulum dirubah gitu kan. Padahal menteri-menteri sekarang itu produk pendidikan dulu loh. Presiden hari ini itu produk pendidikan dulu gitu. Jadi kadang-kadang kami pemuda dalam diskusi-diskusi ada bidang keagamaan, bidang kepemudaan pendidikan, bidang ekonomi kreatif Bang Dion. Kami berharap jo, Eko Bang Dion sebagai dosen di UNP ini kan istilahnya trainer dalam training of trainer kan kebanyakan lulusan UNP itu jadi guru. Jadi Bang Dion dosennya para guru ya. Kami berharap nih
Bahwasanya ke depan kita bisa pikirkan kombinasi tadi Bang Dian. Betul. Jadi sekolah tuh jangan habis isi kepala anak tuh jo materi pelajaran saja. Lupunya bermain, lupunya bersosial, lupunya ikut gotong royong, lupunya berkawan gitu kan, lupunya olahraga gitu. Sambil mota minumnya itu sagalo Bang Dian kita nyoy barek batang kayu gitu mana bang dari pangkal. Ya Bang, ini Bang. Bismillah ya. Ini mana Bang? Oke. Anak putih kalau dulu. Jadi Bang. Tapi awak Bang Dian. Iya. Kalau menurut awak yang seperti Bang Dian kita dari persif atau apa itu belum ada dilaksanakan kan? Awalnya lah dulu awal masuk tahun petang loh, ajaran baru kok. Itu dilakukan cuma sehari 2 hari itu aja, itu dihentikan lagi kan. Yang awak yang kasihan tuh Bang Dion, ketika anak-anak yang baru masuk, yang belum paham apapun, langsung di online-nya kayak gitu. Dan itu banyak didengar keluhan dari ibu-ibu, mereka pun lah siap untuk anaknya biarlah belajar di shift dari kodonya di rumah. Itu kesulitan orang tua tuh banyaknya maja anak di rumah. Kadang-kadang ada bagi orang tua punya anakku juga gel belajar. Apa jawaban yang ada di situ cari kau gel. Itu jalan itu. Karena anak tuh lah jenuh. Betul. Anak-anak tuh lah jenuh dengan pelajaran itu. Jadi selaku awak lah orang tua berharap kan kepada Bang Dian selaku pendidik atau dosen lah, dosen. Berharap kalau bisa mempersif tuh dia kan. Kalau enggak bisa jadi apa generasi yang dari SD kok yang belum paham apa-apa kalau kayak gitu kan. Kalau enggak ada jalan keluarnya dari pemerintah. Dan berharap juga pemerintah ada solusi untuk masyarakat. Seperti pemerintah menyediakan suatu tempat atau rumah untuk belajar online gitu. Yang tidak jadi masyarakat terbantu dengan daripada kalau ya bagi yang ada paket datang belajar ke rumah kok. Kalau disiapkan gitu kan. Itu kan satu ada menjadi program. Jadi kalau awak yang perhatikan selaku orang tua, kalau kita lihat pemerintah nggak ada solusinya untuk itu. Belum hadir. Kini pandai-pandai lah. Jadi pemerintah sendiri tidak mau tahu dengan generasi yang akan datang gitu. Jadi mungkin pemerintah masih fokus ke kesehatannya. Karena pandemi ini masih jalan. Alhamdulillah pemerintah aku kan luar biasa baiknya. Cuman mungkin pilah-pilah dulu. Satu yang lebih membingungkan itu jarak. Ketika anak kok sekolah nih kok jarak itu dihitung, diukur jaraknya. Kayak sekarang mau sekolah terbatas jarak tidak cukup, padahal yang paling dekat sekolahnya. Mungkin ke pasar raya di sekolah dan sementara itu yang dekat. Itu suatu masalah juga tuh Bang untuk pendidikan. Menerima mahasiswa baru Batang ya. Cuman kan awak mencelik gini kan belajar daring kok. Ketua Pemuda bisa bikin program. Jadi memang yang Cian disampaikan tadi itu masalah kuota. Cia tadi memasalahkan itu Cia. Kuota internet. Ada masyarakat yang mengatakan terpaksa beli wifi ya. Wifi ya. Jadi terpaksa beli internet untuk bisa belajar. Nah, kami pemuda Bang Dion, rencana ketua pemuda ada di taman bermain RW 13 tuh di depan rumah Tafiz Ansarullah. Itu kita sediakan taman belajar daring. Di sini anak-anak bisa belajar secara gratis, bikin tugas gitu kan. Awak kira itu solusinya? Itu solusi terhadap permasalahan itu. Nah, itu mungkin Bang Dion, karena di RW itu kan ada Satgas Covid. Satgas Covid juga habis itu memang terkait itu paket data tadi kami solusinya itu. Iya. Itu kan ide yang sangat bagus ya. Tapi kita juga harus ingat tidak cukup di situ gitu. Iya. Kalau bicara pendidikan itu bicara sistem. Benar. Ketika ada satu kebijakan yang diambil itu pasti akan merembes ke yang lain. Ya. Jadi kami juga punya di komplek ya, ada ide menjadikan masjid dipasang wifi di masjid. Lalu anak nanti kumpul di masjid. Nah, betul. Justru berikutnya adalah kita sudah siap nggak dengan kemungkinan lain berkerumun dari anak berkerumun. Pertama kepatuhan mereka kepada protokol COVID. Ini anak-anak nih. Iya, betul. Yang kedua keamanan jaringan.
Walaupun ya, kalau wifi kan bisa diblok situs-situs yang kayak YouTube bisa diblok untuk belajar. Pertama untuk hal sederhana aja dulu, kepatuhan kita pada protokol COVID. Berarti ketika sebuah kebijakan ide diambil dengan menyediakan wifi untuk anak-anak kita, harus ada sistemnya. Itu harus didukung oleh sistem. Pertama ada yang kedisiplinan protokol COVID, kemudian konten yang diakses, dan kapan perlu juga ada guru di lingkungan itu yang dilibatkan sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi artinya ini harus bergerak bersama, tidak selesai oleh satu pihak. Jadi walaupun kita punya ide itu akan menjadi besar kalau kita bisa melibatkan orang banyak. Di Pasamuan ya? Di Pasamuan. Ini menarik Kondian, jadi kami juga berencana, pertama karena kelas tahfiz itu sore dan malam, itu kita gunakan pagi sampai siang. Itu nanti kita daftar. Jadi nanti kita buka pendaftaran. Nanti tentu pendaftarannya itu tergantung jumlah ya. Betul. Areanya seperti ini. Nanti kalau terlalu banyak, takutnya kuotanya apa namanya lolalanya kan? Iya. Pertama dulu diukur dulu. Diukur luasnya. Luas. Itu kan kalau kita di masjid aja kan harus jarak ya. Benar. Kalau anak-anak itu mungkin 1 meter 1 meter. Betul. Dihitung 1 meter 1 meter berapa kapasitas yang areanya. Nah, dihitung. Nah, baru kita bisa menerima. Lalu ketika menerima anak yang akan belajar di fasilitas yang kita sediakan itu wajib orang tua nganterin dan menekan suratnya menyerah. Anak ambo mau sarahan, tolong dibina, lakukan aturan risiko. Kalau terjadi selesaikan risiko, ambo sebagai orang tua Allah menyerahkan. Jangan bekonya baca kak, awak nak naik. Anak-anak kok anak-anak kok ya. Nah, jadi betul-betul kita siapkan sistem aturan karena kita bergerak di bidang pendidikan, mendidik orang. Jadi harus matang. Tapi alhamdulillah tadi kan dari orang muda kan banyak ide. Nah, ide itu harus didukung oleh sistem agar lebih manfaat. Mudah-mudahan lah nanti kita koordinasi ketua sama guru-guru. Kalau dulu ya pasti ada guru di lingkungan kita. Dulu di pesantren Ramadan kan guru banyak terlibat juga. Jadi mungkin model-model pesantren Ramadan itu kita bikin areanya. Artinya beko bahas sistem bara maksimal anak bisa belajar itu Cia. Jadi anak Cia tak perlu di rumah itu lah bisa ditampil belajar daring RW 13 beko. Kan tak perlu beli paket ya. Paket doh. Satu masalah. Apa yang bikin Cia? Ya, beko mungkin bisa juga di CRT menyediakan tampil. Betul. Awak pernah baca tuh di Jawa kalau nggak salah itu ada cik rumah tuh cuma mayu 1000 sudah tiap hari. Sehingga beko kalau awak kan keamanan awak mayu. Artinya memang swadaya masyarakat. Jadi kalau kini kok memang ada masalah, solusi. Ada penyakit, apa B? Cari ketua ya. Nah, penting mana tadi fasilitator tadi guru tadi. Jadi guru yang ada di lingkungan itu kok guru. Karena mendidik kok harus guru. Iya betul. Karena guru itu ada yang disebut dengan dia mampu menciptakan sense of community. Raso basamo juga anak. Inyo bisa menciptakan social presence. Inyo caliannya ketagak walaupun inyo bukan guru sekolahnya tapi inyo tahu tuh ibu tuh guru. Anak-anak itu merasa sagan. Ada guru di mungko awak. Baru psychological presence, kedekatan emosi. Jadi kalau punya Pak Ketua, aku anak 30 orang, kecek Pak Ketua. Itu berbeda psikologi anak menerima kecek Pak Ketua, jo ketika gurunya mengecek. Itu makanya dengan guru ya. Betul, itu yang psychological social present, baru nanti teaching present. Maka perlu melibatkan guru dan nado di lingkungan awak untuk mendukung ide besar tadi. Di CRW kan ada guru. Pasti ada yang Jadi kita bikin beko. Atau anak UNP, bisa. Kapan para lu ya? Kini kan anak-anak PL sama aja Pak dosen ya. UNP kini kan mahasiswanya sedang PL. Iya betul. Kan itu udah bentuknya. Kan ada sekolah mereka PL kan daring tuh. Bener. Tidak tetap muka ya. Kapan perlu ajukan surat ke sekolah terdekat untuk menugaskan membantu agak 1 kali seminggu anak-anak itu menjadi fasilitator pembelajaran di lokasi kita. Iya. UNP ribuan mahasiswa. Karena Pak Rektor nanti lihat Pak Gaddafi ya.
Jadi kalau kita lihat lah Bang Dion, di Sabale Kecamatan Kota Padang ya, ada 103, 104 ya, kelurahan. 4 ya. 104 ya. RW-nya kalau nggak salah 860-an. Itu satu RW itu saja ada sistem belajar daring tadi sih ya kan, dengan sistem bekerja sama dengan akademisi, kampus, mahasiswa. Nah, guru-guru di lingkungan, kira satu masalah telah selesai. Sehingga ya ada kombinasi Bang. Di sekolah tetap buka dengan jumlah murid yang terbatas karena di-shift-kan. Di masyarakat juga ada kegiatan itu. Sehingganya kekhawatiran terkait dengan pendidikan gue ke depan, Aceh nak ragu, awak nak ragu, Sandy nak ragu, Biong nak ragu gitu lah. Lagi kan? Ya, silakan. Itu yang dia Bang. Jadi pemikiran kalau wali murid atau masyarakat yang dipikir itu pasti mereka menyalahkan guru. Kalau awak di situ tidak memikir kalau yang sebenarnya guru dan wali murid itu adalah korban sebenarnya. Awak yakin seorang pendidik atau guru tuh mereka ada rindu untuk bertemu dengan murid-murid itu dulu. Itu pun murid gitu. Jadi yang seperti awak berharap tuh Bang, pemerintah tuh lah harus ada jalan lah untuk memecahkan solusi antara guru dan murid tuh. Seperti apalah kebijakan pemerintah untuk supaya adalah jalannya yang lebih dengan guru pun bosan dengan murid pun bosan. Sementara ocehan masyarakat tetap ke guru. Sementara pemerintah mengabaikan itu. Jadi mungkin Iko Bang, di akhir acara Pak Bang, begitu balik jalan sampai ke Bateh kowe. Balai sampai ke pulau Cia. Saran Bang Dion sebagai praktisi pendidikan. Pertama untuk kami para orang tua, masyarakat. Yang kedua mungkin semacam harapan dan himbauan kepada pemerintah, sebab pemerintah sebagai regulator itu bisa memfasilitasi keadaan kini. Masyarakat sebagai yang istilahnya di masyarakat lah, katakanlah orang tua dan guru itu bisa sinkron. Itu mungkin gimana Bang? Iya. Tentu ini kita berangkat dari hal yang mendasar dulu ya. Orang tua korban, ya. Guru korban, ya. Pemerintah kan juga korban juga dari pandemi itu. Iya betul. Ya kan kita sama-sama korban. Pemerintah kan tidak menyangka juga ini akan terjadi. Sebenarnya kan pemerintah itu kan punya program-program juga, pertumbuhan ekonomi segini, ini segini, tapi dengan datang pandemi rontok semua. Di satu sisi adalah kita semua adalah sebenarnya korban. Lalu ada orang bijak mengatakan, janganlah kerja kita mengutuk lilin. Lilin mati, kutukin terus gitu kan. Bukan lilin itu yang dikutukin, cari lilin baru, hidupin lilin itu. Ketika kita merasa kebijakan pemerintah belum mampu mengakomodasi hasrat dan keinginan semua hasrat keinginan orang tua. Kami ingin iko 10 keinginan apa? Pemerintah bukan tidak mengabulkan satu-duanya, ada yang dikabulkan. Tapi ternyata harapan kita lebih besar dari itu. Ketika kita melihat kekurangan tadi, maka ada yang menyalakan lilin baru. Pemuda lahir dengan ide tadi, orang kayu lahir dengan menyokong, Iko lahir lembaga CSR datang membantu. Jadi kita sama-sama menyalakan lilin. Lagian kan situasi ini kita harapkan segera berakhir. Jadi kalau saya melihatnya begini, mendukung melaksanakan kebijakan pemerintah sekarang itu harus. Kenapa? Karena kita berada di sebuah negara. Kalau awak tidak mendukung, berarti kan menimbulkan masalah baru. Yang kedua, lalu mengatasi itu adalah memberdayakan bahwa bicara pendidikan tugas bersama. Maka tadi sekolah punya keterbatasan, pemerintah punya keterbatasan. Ingat, Indonesia bukan negara kota, negara kepulauan. Kalau bicara Singapura, bicara Hong Kong, bicara Finlandia itu 5 juta penduduknya. Mengurus 5 juta, 200, 7 juta itu beda. Singapura itu sekitar 7. Jadi kalau Anda bisa memperbandingkan, kalau ingin memperbandingkan Indonesia, berbandingkan dengan Brazil, bandingkan dengan Nigeria, dan sepadan. Ibarat tinju kok sama barek badannya gitu kan. Jadi kita Indonesia ini kan sebenarnya kalau dari segi dengan negara sebanding itu lumayan bagus kita, gitu ya. Nah, jadi
ide dari pemuda tadi dengan taman wifi gratis untuk pembelajaran itu luar biasa. Tinggal mendapatkan dukungan dari fasilitator guru-guru yang ada di sana, mahasiswa, dari ya donatur gitu ya, CSR yang bisa membantu, sehingga ini menjadi tugas bersama. Dan tentu terakhir ditutup dengan doa gitu ya, semoga pandemi ini, badai ini segera berlalu atau berakhir.